Oke, baik. Topik kita kali ini limit ya. Ini video pertama. Nah, kalian tahulah kalau limit ini ya. Kalau limit yang penting jangan sampai membentuk yang namanya salah satunya adalah 0 per 0. Sebenarnya ada 7 itu, tapi untuk limit X menuju suatu konstanta, dihindarilah bentuk 0 per 0. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah pastikan dulu nanti D ini limitnya ini nyatu ya. Ini kan masih pecah ini ya. Artinya mereka harus disamakan dulu penyebutnya. Berarti nanti bagian yang X kuadrat di sini harus dikalikan dengan tangen 2X. Biasa ya menyamakan penyebut. Berarti saya tulis seperti ini. Bentar. Oke. Berarti jadi sinus 4X dikurang 2 kali tangen 2X per X kuadrat dikali dengan tangen 2X. Oke. Nah, setelah nanti kamu satukan seperti ini, maka cek ya, dicek artinya masukinlah X-nya, limit X-nya berarti 0, kamu masukkan nanti ke dalam. Nah, ternyata nanti ini kan 0 per 0 ya. 0 per 0 itu berarti tidak boleh, itu harus dihindari. Nah, cara menghindari yang pertama biasanya kita melakukan atas bawah kali seper X ya. Itu langkah pertama untuk menyelesaikan limit. Yang atas dikali seper X, yang bawah dikali seper X ya, karena dia membentuk 0 per 0. Nah, ketika nanti ini kita kalikan seper X, berarti seper X dikali sin 4X, itu jadi 4, dikurang seper X kali tan 2X, itu jadi 2, berarti 2 kali 2, 4. Nah, ini 4 per, nah ini juga dikalikan seper X, berarti tinggal X tan 2X gitu ya. Nah, oke, nah muncullah dia seperti ini. Oke, nah setelah itu cek lagi deh ya. Ketika kita cek lagi, ternyata masih membentuk 0 per 0, masih membentuk 0 per 0 ya. Ini masih membentuk 0 per 0, maka cara seperti ini tidak boleh dilakukan. Artinya belum ada jawaban gitu ya. Ini juga masih harus dihindari. Cara seperti ini tidak boleh dilakukan ya. Sebagian soal mungkin bisa kita gunakan seperti ini, cara seperti ini, atas bawah dikali seper X, bisa juga seper X kuadrat, asal hasilnya jangan lagi membentuk 0 per 0. Oke, nah untuk menyelesaikannya saya buat di samping ini ya, sinus 4X dikurang dengan 2 tangen 2X. Oke, bentar ya, hilang ya. Tan 2X per X kuadrat. Oke, sebentar. X kuadrat dikali dengan tan 2X. Nah, ini dia ya. Nah, langkah pertama adalah samakan dulu dek sudut trigonometrinya ya. Disamakan dulu sudut trigonometrinya. Kalau nggak sama gimana? Nah, ingat identitas dari trigono, sinus 2X itu boleh diganti menjadi 2 sin X cos X gitu ya. 2 sin X cos X. Berarti kalau nanti dia sinus 4X, ini diganti menjadi 2 sinus 2X dikali cos 2X kurang. Nah, 2. Nah, kalau tangen itu kan sin per cos ya. Berarti kita buat ini jadi sinus 2X per cos 2X per X kuadrat dikali tangen 2X gitu ya. Nah, berarti nanti untuk yang di atas kita samakan juga penyebutnya. Ini penyebutnya cos, berarti ini kita bagikan lah ini dengan cos 2X gitu ya. Berarti yang atas juga dikali cos 2X, jadilah ini cos kuadrat gitu ya. Nah, setelah sama penyebutnya, dari sini nanti bisa kita tarik 2 sinus 2X-nya keluar gitu ya. Kita tarik keluar 2 sinus 2X. Oke, buka kurung. Nah, di dalam menjadi cos kuadrat 2X min 1. Oke, per. Nah, ini kan per cos per lagi dengan X kuadrat tangen 2X. Berarti langsung ke bawah semuanya ya. Tahu itu ya. X kuadrat dikali dengan tangen 2X dikalikan dengan kosinus 2X. Oke, sampai sini paham ya. Nah, di dalam limit trigonometri kan yang berlaku sin sama tan. Kalau nggak sin dengan tan, berarti itu perlu kita deteksi gitu ya. Perlu kita deteksi kayak cos nanti ya. Nah, ini kita coret dulu deh, sinus 2x dengan tan 2x habis ya. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Kak, kapan sih cos itu dimodifikasi? Kapan langsung disubstitusi nilai x-nya? Nah, di sini saya kasih tahu. Cos itu deh dimodifikasi kalau hasilnya membentuk 0 per 0 ya. Cos itu dimodif kalau hasilnya membentuk 0 per 0.
membentuk 0 ya. Nah, kalau hasil cosnya tidak membentuk 0, berarti cos itu tidak perlu dimodif ya. Kita cek, pada saat x-nya 0, masukkan ke cos kuadrat, berarti cos 0 itu 1, 1 kurang 1, 0. Nah, di bagian ini cosnya menghasilkan 0, berarti cos di sini perlu dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi. Nah, kalau yang bawah kira-kira perlu nggak? Nah, kita cek, masukkan x-nya 0 deh, cos 0, 1. Berarti cos di sini tidak perlu dimodif, kita coret aja, kita anggap selesai, dia menghasilkan 1 gitu ya. Nah, berarti untuk memodif yang di atas gimana, Kak? Ingat identitas trigono, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, itu hasilnya adalah 1 ya. Itu adalah 1. Nah, berarti kita lanjut, ini menjadi 2 buka kurung. Nah, kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, berarti cos kuadrat kurang 1, tinggal ini jadi geser ke kanan, minus sinus ya. Itu tinggal di kotak-katik doang ya. Berarti di sini minus sinus kuadrat, tapi sudutnya 2x ya. Nggak harus x ini, Dek. Ini yang penting sama. Mau di sini 500x, ya ini juga 500x. Itu identitas ya. Per. Nah, di bawah tinggal x kuadrat. Oke. Nah, berarti ini menjadi minus 2. Nah, ini tercoret nih ya. Sin kuadrat dengan x kuadrat tercoret, tapi itu jadi 2 kuadrat gitu ya. Jadi 2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah minus 8.